Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai keselamatan lalu lintas. Selain menonton video ini, kamu juga dapat mempelajari tentang keselamatan lalu lintas di buku PLBJ halaman 116 sampai 119. Sebelum kita belajar mengenai keselamatan lalu lintas, yuk kita simak video berikut ini. Beautiful day. Yeah, the amusement park's gonna be packed on a day like today. Come on, guys! Hurry up! Right, if we're gonna go, let's hit the road. Yay! Ready! Susie, Susie? you need to fasten your seatbelt. No way! I don't want to. Susie, if you don't buckle up, we're not going anywhere. These aren't comfortable. I don't want to. Come on! I can't even move. Now everybody's ready for a big day of fun. Hooray! Let's go. Oh, I hope they're not all going where we're going. Dad, when are we gonna get there? Let me out! Let me out! There must be something wrong. Yeah, maybe an accident. Ellie, how's the situation out there? Bad, Polly. Bumper to bumper all the way. Roger, you take charge of traffic. We're on the way. I'm on it, Polly. You see anything? Looks like a big accident. I think we'll be here for a while. Hold it up, please. Okay, you can go, please. I want some too. Sure. I can't reach. Come on, Susie, you gotta stretch for it. Give me. I want it. Easy, easy. All right, that's enough, Susie. Get back in your seat. Get off me. Huh? Susie, oh my goodness, are you all right? He did it. Kevin? Why? It wasn't my fault, it was hers. Susie, you've got to stop crying. All done here. How's traffic there, Ellie? Everything's moving freely, Polly. In that case, we're heading home. Okay, good job, guys. Well, traffic's clear, so we should be there in no time. Dad, I really need to stop. Can you wait, Kevin? There's no bathroom here. Too late. It's gonna come out. I can't hold it anymore. All right, Kev, I'll pull over here. What's going on? Kevin, not that side. Emergency! Boy, Terry's in trouble. That was a close call, Kevin. You okay, Kevin? Yeah. Luckily, Roy and I are used to handling emergencies. That's what we do. It's my fault. I shouldn't have parked where I did. Why don't I go over some of the very important auto safety rules? That'd be great, Polly. First, you should use the sidewalk side when you get in and out of a car. It's dangerous to use the road side because it puts you in traffic and could create an accident. Second, it's the rule to always fasten your seatbelt whenever you're in a car. Whether you're in a booster seat or a regular seat, you must buckle up. Remind adults it's the rule too. Third, remember that children should always sit in the back seat. The front seat's the most dangerous place to be if accidents happen. It's even more dangerous for children to sit in someone's lap in the front seat. Without the protection from a seatbelt, serious accidents can happen. And kids, never fight or play rough in a moving car, okay? Okay. Thanks, Polly. We won't forget.
Nah, setelah kalian menonton video tadi, kira-kira apa yang terjadi kepada Suzy? Suzy tidak ingin memakai seatbelt, sehingga ketika Suzy tidak mematuhi aturan, maka Suzy terluka. Jadi anak-anak, keselamatan lalu lintas itu sangatlah penting. Jika aturan tidak kita patuhi, maka akan terjadi kecelakaan. Keselamatan lalu lintas memiliki tujuan loh anak-anak. Apa sih tujuannya? Ada yang tahu? Jadi, tujuan dari keselamatan lalu lintas adalah mengurangi terjadinya kecelakaan. Nah, keselamatan ini tidak hanya untuk diri sendiri loh anak-anak, akan tetapi untuk diri sendiri dan orang lain. Keselamatan lalu lintas berlaku bagi pengguna jalan. Ada yang tahu pengguna jalan itu terdiri dari apa saja ya? Nah, pengguna jalan terdiri dari 3. Yang pertama adalah pengendara kendaraan, bisa motor, mobil, truk, bus, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pejalan kaki. Dan yang ketiga adalah pengendara sepeda. Yang akan kita bahas pertama kali adalah pengendara kendaraan bermotor. Nah, pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, sekarang yuk kita tonton video mengenai aturan pengendara bermotor. Sebelum berkendara, siapkan standar keselamatan di jalan. Helm, jaket, sepatu, janganlah lupa dikenakan. Selalu periksa lampu, spion, rem, dan roda kendaraan Anda. Waspada berkendara sangat penting untuk keselamatan kita. Hati-hati di jalan, kurangi kecepatan, hormati pengguna jalan, utamakan keselamatan berkendara. Taati aturan rambu lalu lintas, hindari bentuk pelanggaran, ciptakan budaya tertib dan aman, sayangi nyawamu. Nah, setelah kalian menonton video tadi, sekarang coba sebutkan apa saja sih aturan pengendara bermotor. Aturan pengendara kendaraan bermotor adalah yang pertama, mengenakan helm sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI. Helm ini berfungsi untuk melindungi kepala kalian jika terjadi benturan saat kalian terjatuh. Yang kedua adalah membawa surat STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Nah, dengan membawa STNK ini adalah bukti bahwa kamu pemilik dari kendaraan tersebut. Yang ketiga adalah membawa SIM atau surat izin mengemudi. SIM ini baru bisa dimiliki oleh orang yang berumur 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Dan yang keempat adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, sekarang yuk kita tonton contoh mematuhi peraturan lalu lintas di jalan. Sebelum pergi berkendara motor, haruslah kita perhatikan hal yang utama dalam menjaga keselamatan kita selama di jalan. Setiap tahun, terjadi sekitar 100.000 kecelakaan yang menelan korban lebih dari 20.000 meninggal dan lebih dari 100.000 orang terluka. Dan 70% kecelakaan di jalan disebabkan oleh sepeda motor.
Ingatlah, tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun wajib menggunakan helm untuk keselamatan. Helm dapat melindungi kepala kita jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Usia yang dapat mengendarai motor haruslah di atas 17 tahun dan memiliki SIM. Lebih dari 50% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang tidak memiliki SIM. Pastikan surat-surat lengkap sebelum kita berjalan. 5% pelaku kecelakaan lalu lintas melibatkan anak usia 5-15 tahun. Dan 5% dari korban lalu lintas adalah anak usia 0-15 tahun. Selalu periksa perlengkapan motor. Spion haruslah terpasang. Lampu sen untuk tanda belok selalu dapat menyala. Dan selalu pastikan menyalakan lampu sewaktu berjalan. Pahami peraturan lalu lintas dan berkendara yang benar. Gunakan jalur yang semestinya. Walau ingin cepat sampai tujuan, bukan berarti bisa menggunakan jalan sekehendak hati. Masuk ke jalur yang melawan arah kendaraan sangat berbahaya. Tidak saja buat diri sendiri, tapi juga untuk pengemudi lain. Dampak kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan sangat tinggi. Menggunakan trotoar adalah perbuatan melanggar hukum dan juga membahayakan para pejalan kaki. Sebagai pengemudi, kita wajib menghargai pejalan kaki dan pengemudi lainnya. Semua tindakan kita haruslah diimbangi dengan kepedulian kepada orang lain. Tunggulah di belakang garis sampai lampu hijau menyala, baru berjalan. Menerobos lampu merah adalah perbuatan melanggar hukum, merugikan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Berkendara sambil menggunakan alat elektronik berbahaya karena dapat mengganggu konsentrasi dan merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Jika penting untuk menyalakan alat elektronik atau menerima panggilan, segeralah menepi. Termasuk jika membonceng di belakang, kita juga harus tetap siaga. Berpegangan dan selalu waspada, bukan untuk bermain alat elektronik atau bercanda. Bermotor dengan kelebihan beban mengganggu keseimbangan, sehingga mudah celaka. Begitu juga jika membawa anak, berilah contoh yang baik kepada anak-anak dengan mentaati peraturan lalu lintas. Hindari tindakan berbahaya dengan menjaga disiplin dan konsentrasi. Tingkah laku berkendara di jalan raya mencerminkan pribadi kita yang sebenarnya. Jadikan keselamatan perhatian utama dalam berkendara. Pastikan kita bertemu orang yang kita sayangi dan pulang ke rumah dengan selamat. Nah,
setelah kalian menonton video tadi, sekarang coba sebutkan apa saja contoh mematuhi peraturan lalu lintas di jalan. Nah, contoh yang pertama adalah berhenti di traffic light di garis batas. Tujuannya adalah agar orang tetap bisa menyeberang di zebra cross. Contoh yang kedua adalah tidak menerobos lampu lalu lintas di jalan. Sekarang apakah kamu tahu arti dari setiap warna di lampu lalu lintas? Yuk kita tonton video berikut ini. Hai teman-temanku, hari ini cuacanya sangat baik dan aku telah memutuskan pergi ke pinggiran kota untuk menghirup udara yang segar. Mobil kabriolet baruku membawaku ke hutan dengan sangat cepat. Aku bisa menikmati suasana alam sekitar. Nah, sekarang aku akan kembali ke kota. Jaraknya sangat dekat. Aku melihat bangunan tinggi sekarang. Dan juga lampu lalu lintas pertama. Apakah kamu tahu teman-temanku, apa itu lampu lalu lintas? Dan mengapa bisa menunjukkan warna yang berbeda untuk pengemudi dan pejalan kaki? Oke, aku akan memberitahumu. Lampu lalu lintas adalah untuk mengatur lalu lintas di jalan. Ini dibuat dengan pelindung cahaya matahari yang khusus. Di dalam lampu lalu lintas, ada lampu-lampu. Di situ juga dipasang lensa-lensa berwarna. Merah, kuning, dan hijau. Oh, apa artinya warna-warna itu? Mari kita lihat teman-temanku, apa arti masing-masing dari warna itu. Merah berarti bahaya. Kuning memperingatkan kita, dan hijau memperbolehkan berjalan. Jadi, memiliki arti untuk pengemudi. Lampu merah, berhenti. Kuning, bersiap-siap untuk berhenti. Dan hijau, jalan lagi. Lihat di sini, ini adalah lampu lalu lintas untuk pejalan kaki. Ini hanya memiliki 2 sinyal. Merah dengan gambar telapak tangan, memberitahu pejalan kaki untuk tidak menyeberang jalan, dan mereka harus menunggu. Mobil diperbolehkan berjalan. Dan ketika ada lampu hijau dengan gambar orang berjalan, pejalan kaki dapat menyeberangi jalan. Semua mobil harus berhenti. Tapi hati-hati, ketika kamu menyeberang jalan saat lampu menyala hijau, kamu juga harus sangat waspada. Karena ada beberapa mobil khusus yang diperbolehkan jalan saat lampu merah dan hijau. Mobil-mobil itu memiliki sinyal khusus, berupa lampu darurat dan sirine, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan polisi. Semua mobil dan pejalan kaki harus memberi mereka jalan. Ingat itu temanku. Oke, sekarang jalan sudah aman. Pejalan kaki dapat menyeberangi jalan di zebra cross. Ketika lampu hijau menyala untuk pejalan kaki, di saat yang sama, lampu merah akan menyala untuk mobil. Oke, para pejalan kaki sudah melintasi jalan. Untuk pengendara mobil, ada cahaya kuning. Bersiap-siap. Dan lampu hijau. Ayo kita jalan. Hore temanku, sekarang kamu semua tahu apa itu lampu lalu lintas. Dan sekarang saatnya buatku untuk pergi. Bye-bye. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan arti dari setiap lampu pada lalu lintas? Contoh yang ketiga adalah tidak berjalan menggunakan kendaraan di atas trotoar. Kenapa sih? Ada yang tahu tidak ya? Ya, karena trotoar itu adalah fungsinya untuk tempat berjalan pejalan kaki. Jadi, sangat dilarang ya untuk mengendarai kendaraan di atas trotoar. Nah, contoh yang keempat adalah mematuhi setiap rambu-rambu di jalan. Contohnya seperti rambu dilarang parkir. Sekarang, apakah kamu sudah tahu arti dari setiap rambu-rambu di jalan? Yuk, kita tonton video berikut ini mengenai arti dari rambu-rambu di jalan. Selamat menyaksikan. Lambang rambu apakah ini? Mobil dilarang masuk. Lambang rambu apakah ini? Dilarang parkir. Lambang rambu apakah ini?
Dilarang berhenti. Lambang rambu apakah ini? Dilarang masuk. Nah, selanjutnya contoh yang kelima adalah tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi karena berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan. Dan yang keenam adalah tidak menggunakan handphone saat mengendarai kendaraan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pejalan kaki. Sebagai pejalan kaki, kita juga harus mematuhi aturan lalu lintas loh. Aturan pejalan kaki yang pertama adalah berjalan di trotoar. Yang kedua adalah menyeberang di zebra cross. Dan yang ketiga adalah menyeberang di JPO. Ada yang tahu JPO itu apa? Nah, JPO adalah jembatan penyeberangan orang. JPO berfungsi sebagai jembatan untuk menyeberang di jalanan yang lebar. JPO juga bertujuan untuk keselamatan bagi orang, bagi pengendara, dan juga untuk menghindari kemacetan. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah aturan pengendara sepeda. Nah, aturan yang pertama adalah berjalan di jalur yang disediakan. Jadi, di setiap jalanan pasti disediakan jalur khusus pengendara sepeda. Nah, aturan yang kedua adalah dilarang membawa penumpang jika sepeda yang kalian miliki tidak ada tempat khusus penumpang. Aturan yang ketiga adalah sepeda dilarang ditarik oleh kendaraan. Nah, jadi anak-anak, keselamatan lalu lintas itu sangatlah penting. Nah, sebagai anak, ayo ingatkan keluargamu, saudaramu, atau tetanggamu untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Sekarang kalian harus mengerjakan latihan soal yang sudah Misri sediakan di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan good luck!